Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini saya akan jelaskan bagaimana implementasi Hyper-V ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal virtualisasi ya, Microsoft tuh punya virtualisasi yang namanya Hyper-V ya. Nah, ini adalah sebuah implementasi Hyper-V di perusahaan skala kecil dan menengah ya yang pernah saya implementasikan. Nah, di sini ada dua server fisik ya. Jadi server fisik itu merupakan host daripada Hyper-V. Ada dua buah server fisik di sini dan keduanya itu menjalankan virtualisasi Hyper-V ya. Nah, kemudian di atas virtualisasi tersebut, di atas Hyper-V tersebut, itu dibuat beberapa buah virtual machine ya atau VM. Ya. Jadi di host Hyper-V 1 itu ada VM domain controller, kemudian ada file server, dan juga ada database server ya. Nah, kemudian untuk di host Hyper-V 2 ini ada Exchange server ya, email server, kemudian ada DHCP server dan juga ada Active Directory ya, domain controller. Jadi domain controllernya ini dipecah di dua buah host tersebut ya. Jadi untuk domain controller 1 itu running di host Hyper-V 2, kemudian domain controller 2 itu running di host Hyper-V 1 ya. Nah, kemudian karena ini perusahaan skala kecil dan menengah ya, jadi mereka tidak menggunakan storage. Jadi semua storage itu menggunakan storage lokal, yaitu storage yang berupa disk di masing-masing host Hyper-V tersebut ya. Nah, tapi untuk memori ini mereka cukup besar ya. Jadi di satu buah host Hyper-V tersebut ini ada memori ya, RAM itu sekitar 128 GB ya di masing-masing host tersebut. Jadi seandainya host yang satu bermasalah itu VM bisa dipindahkan ke host yang di sebelahnya. Dan ini mereka menggunakan replikasi ya. Jadi mereka akan buat replika dari virtual machine ya di host yang berada di sebelahnya. Jadi kalau misalkan ada masalah, maka replika tersebut itu bisa diaktifkan gitu ya. Nah, kemudian untuk backup itu ada sebuah server lain ya, server fisik juga. Nah, ini mereka di backup ke backup server tersebut ya. Mereka menggunakan third party untuk backup softwarenya, menggunakan backup software third party sehingga semua VM tersebut itu di backup ke backup server tersebut gitu ya. Jadi ini implementasi yang cukup sederhana ya, karena hanya terdiri dari dua buah host ya, dan VM-nya juga sedikit ya. Dan kalau bisa mau dikembangkan lagi ini sebenarnya bisa, jadi kita nambah host lagi dan kita bikin istilahnya cluster ya, dan juga nanti ada storage-nya ya. Nah, tapi di sini mereka belum menggunakan storage area network, jadi masih menggunakan hard disk lokal istilahnya, lokal disk yang ada di masing-masing host tersebut ya. Jadi kira-kira seperti inilah kalau kita implementasi virtualisasi Hyper-V di perusahaan skala kecil dan menengah. Jadi mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana implementasi Hyper-V di perusahaan yang skala besar gitu ya. Nah, saya punya satu buku judulnya Windows 10 Virtualization. Ini membahas juga tentang
virtualisasi Hyper-V ya. Jadi kalau kamu mau belajar tentang Hyper-V, nah ini bisa baca buku ini dulu ya, Windows 10 Virtualization, membahas bagaimana implementasi virtualisasi Hyper-V di Windows 10 dan juga bisa digunakan untuk belajar di Windows Server. Nah, bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, linknya ada di bawah video ini juga ya. Kamu bisa pesan. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini membahas tentang bagaimana virtualisasi Hyper-V ya, implementasinya di perusahaan skala kecil dan menengah. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, ya kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagian video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastikan nih buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ya, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, gratis. Dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya itu nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.